Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Sidi Wesi Aji. Alhamdulillah kita berdua masih bisa menemani Anda untuk nguri-nguri budaya, secara khusus adalah Tosan Aji. Nah, untuk kali ini kita juga akan memenuhi permintaan dari sebagian pemirsa kita agar membahas sisi lain selain keris. Sisi lain, Bukan dunia lain. artinya pernak-pernik varian lain. Iya, tapi yang masih dalam Tempalipat sehingga masih masuk kategori Tosan Aji. Begitu ya? Iya dong. Oke. Kalau begitu, aku mohon engkau jangan risau karena ini adalah beladau. Oh, beladau. Iya. Oh, namanya beladau ya. Namanya beladau. Dan keren banget, tampilannya keren banget. Artistik ya. Keren ya? Iya. Masya Allah. Dan saya langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampaknya ini kayak rencong atau kayak apa itu? Ya, batik ya. Betul. Ya. Tapi ini disebut Jadi klasifikasi ya seperti yang jenengan bilang bahwasanya masuk beladau, masuk batik ya. batik Nah, ya. cuman batik itu ada beberapa daerah yang lebih spesifik itu menyebutnya dengan sebutan lain. Oh. Nah, anggap saja ini adalah katakanlah sejenis batik yang disinyalir itu khas dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Kepulauan Riau dan Sumatera. Ya, namanya beladau. Beladau. Iya, Riau ada kepulauan ya. Ya, Maka mungkin di sana jenis-jenis pusaka seperti ini, atau mungkin ini lebih cenderung kepada senjata tikam kayaknya sih. Iya. Iya, di sana disebut beladau ya. Mungkin ke daerah mana, ke daerah Sulawesi nanti disebutnya badik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ada kemiripan dengan. Ada kemiripan karena kan sejenis beladau atau badik ini kan tersebar dari Kepulauan Riau, Sumatera, Nias, sampai ke sana ya. Dan ternyata ya itulah kekayaan khasanah kita, lain lubuk lain belalang kan gitu. Di daerah tertentu itu sebutannya mungkin jenisnya sama tapi sebutannya ternyata berbeda. Gitu. Kalau dari sisi pembuatan, apakah ini benar masuk ke Tempalipat ya? Oh, jelas Dari mana? Dari mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya jelas dari ini tuh ada goresan-goresan Teksturnya itu ya. Tekstur, lalu pamor yang terlipat ini kan. Iya, pamor tibatnya kan ada ini. Nah, hanya kan karena ini lama belum diwarang, belum kena sentuhan warangan ulang, sehingga ya apa adanya begini. Berarti ini juga walaupun nampak samar, ada semacam pamor juga ya, tidak hanya keleng ya. Ada. Tidak hanya menghitam gitu. Ya minimal itu pamor ceprit atau kayak nyana gitu. Bukan. Apa namanya? Semacam kayak Tirtotumetes. Itu ada. Mungkin ya kalau istilah. Kalau kita identifikasikan dengan pusaka keris, maka mirip-mirip dalam pamornya ini atau guratan-guratan yang disematkan itu seperti Tirtotumetes atau nyeprit. Cuman nggak tahu istilah dalam perbadikan atau perbeladauan. Apakah itu masuk sebagaimana keris atau mungkin ada peristilahan lain? Kemungkinan besar ada peristilahan lain ya pastinya. Tapi secara materi ya sama dengan Tempalipatnya keris. Sama ya? Ya. Ini udah lama Gi memiliki ini Gi? Kayaknya saya baru sampai mengeluarkan sekarang ini. Ini saya dapat itu justru malah baru loh. Baru ya? Baru ya, waktu kita pokoknya sebelum acara kita pameran keris itu loh. Di mana di Kompas, Gedung Kompas ya? Sebelum itu lah. Sebelum itu ya. Berarti udah pertengahan tahun yang silam.
Beladau. Beladau. Tapi dengan bilang Sledau. Beladau ini ada beberapa literasi yang saya ambil dari teman-teman itu, ada intinya memang sangat sedikit, agak sulit kita mencari literasi sejarahnya. Hanya yang ada literasi pada umumnya teman-teman itu mengambil kesimpulan bahwasanya Beladau itu adalah sejenis badik atau senjata tikam dengan ini apa namanya, ketajaman bisa sebilah, bisa 2 mata bilah tajamnya. Dan di itu 2 bilah ini. Rancang bangunnya memang identik condong lele. Ya, karena dia itu disinyalir sebagai istilahnya itu defense. Bahasa Inggrisnya apa itu? Short defense itu bahasa Inggrisnya apa? Bertahan atau mempertahankan diri dalam jarak pendek. Short defense. Itu bahasa Maduranya kan. Kalau bahasa Inggrisnya untuk pertahanan dalam jangka pendek, bukan jarak pendek. Jarak pendek. Seperti itu. Seperti apa itu namanya, senjata yang tikam ya? Iya, senjata yang kecil apa namanya gitu. Masuknya ini mungkin akhirnya itu kan ada kerambit itu ya. bisa jadi modifikasi dari, kan semuanya bisa berevolusi. Iya. Berevolusi dan berevolusi. Ya termasuk keris juga begitu. Termasuk keris. Nah, bagi pemirsa yang barangkali memiliki literasi tentang Beladau, mohon beri informasi kami. Kami hanya sekedar membuka pintu, selebihnya kita masuk bareng-bareng demi mencintai budaya. Kan seperti itu ya. Ini mengapresiasi ternyata budaya yang ada di sekitar Tosan Aji itu, atau katakanlah yang bisa sebagai senjata dan pusaka, diakui kepusakaannya oleh ya katakanlah bumi Nusantara ini, ternyata pernak-perniknya banyak, variannya banyak. Inilah Beladau. Kami kurang literasi tentang Beladau. Jadi bagi saudara-saudara yang memiliki literasi, atau mungkin dari warga-warga yang ada, sahabat kita, saudara kita yang ada di daerah Sumatera, Kepulauan Riau, gitu ya. Iya, di Batam ada sahabat saya, tapi Jawa juga sih. Mohon kami berikan informasi. Sekali lagi kami hanya membuka pintu, untuk selebihnya kita masuk bersama. Tetapi yang jelas ini ya tadi kesimpulan awal adalah sebuah pusaka yang merangkap sebagai senjata tikam. Ya, barangkali juga ada makna filosofi ya dari condong-condongnya. Kenapa? Karena ukuran saya begini, saya pernah lihat KRI Beladau. Oh. Ada lagi KRI Nanggala. Iya. Nah, biasanya kalau sudah sebuah senjata atau pusaka menjadi sebuah nama, itu berarti memang pusaka dan diabadikan gitu. Diabadikan. Iya kan? Iya, dan ini kalau saya mencoba melihat dari rancang bangun keris umpamanya, di tengah kan macam ada geligir sapi ya. Bagian tengahnya ini. Jadi ada kemiripan walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kalau ini pas di bawahnya dikasih coakan, ini bisa menjadi bisa menjadi brojol. Kalau di bawah ada semacam keris ya. Bisa judogati. Iya. Tapi apapun, inilah saudara-saudaraku sekalian, kekayaan dari bangsa kita, warisan dari leluhur kita di dalam membuat pusaka ataupun juga senjata, yang mana selain untuk persenjataan diri, kalau memang itu persenjata, dan juga bisa menjadi pengamanan diri dalam pengertian sebagai sebuah kewahyon, kalau istilahnya Empu Fanani itu. Artinya ada benteng diri dari sisi tuah ya. Sisi yoni. Apa yang ada di dalam? Betul. Ya. Apakah yoni dalam pengertian tadi itu doa yang disematkan oleh sang empu atau sang pembuat? Bisa juga dari pilihan-pilihan metalnya kan kadang-kala ada metal-metal tertentu yang memiliki secara alami yang memiliki mineral khusus yang baik untuk kesehatan, seperti kayak cincin namanya kan, seperti itu hasil kuliah saya di lapangan dengan Pak Insinyur Haji Trijoni itu. Artinya begitu, artinya leluhur kita sudah sangat ilmiah. Wow, pakar metalurgi. Seperti itu.
Ya, terima kasih kita bro. Siap. Terima kasih para pemirsa perkenalan kita dengan Beladau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk tetap mencintai negeri ini dengan segala budayanya, karena budaya merupakan adalah cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.